Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah probabilitas dan statistika yang bertemakan COVID-19. Data yang akan saya olah adalah data penyebaran COVID-19 di Indonesia yang saya ambil dari kompas.com yang diupdate terakhir tanggal 25 April 2020 pukul 17.44 di Indonesia Barat. Saya mengambil hanya 20 data dari Provinsi Jakarta hingga ke Sulawesi Tenggara. Nah, langsung saja kita olah. Yang pertama menggunakan Lily-Force. Pertama kita hitung dulu rata-ratanya menggunakan average. Kita pilih dari baris pertama DKI Jakarta hingga terakhir Sulawesi Tenggara, kita tekan enter. Lalu untuk standar deviasinya kita gunakan ST-Dev. Ini kita pilih sama seperti tadi juga, tekan enter. Untuk ZI score-nya, rumusnya adalah nilai X-nya ini dikurang rata-rata, kita kunci supaya tidak berubah, dibagi standar deviasi, kita kunci juga. Menguncinya bisa dengan menekan F4 atau diberi tanda dolar seperti ini. Kita tekan enter, kita tarik ke bawah, lalu kita olah untuk FZI. Caranya dengan menggunakan rumus NormSDIS, ini yang pakai S, NormSDIS. Kita pilih kolom Z nya, ZI score, kita tarik ke bawah. Nah, untuk SZI ini kita pilih data keberapa, posisinya dibagi 20 total data kita, tekan enter, kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk yang ini kita gunakan ABS, absolute FZI dikurang SZI, enter, kita tarik ke bawah. Nah, untuk L hitungnya kita gunakan max, kita pilih ini semua kolomnya, kita enterkan, kita dapatkan L hitungnya. Untuk pengolahan data ini kita menggunakan taraf nyata atau nilai alfanya 0,5. Data yang kita miliki ada 20, jadi kita ikuti saja sini. Data yang ke-20 ini untuk nilai taraf nyatanya atau L tabelnya 0,19, kita ketikkan 0,19. Lalu langkah-langkah untuk menguji Lily-Force. Yang pertama, hipotesisnya ada H0, data berdistribusi normal. H1, data tidak berdistribusi normal. Ketentuannya, data berdistribusi normal jika L hitung kecil dari L tabel. Kita ambil L hitungnya, lalu kita ambil L tabel. Di sini L hitung lebih besar dari L tabel, sedangkan syarat untuk data berdistribusi normal jika L hitungnya lebih kecil dari L tabel. Kesimpulannya, data tidak berdistribusi normal
karena L hitung lebih besar dari L tabel. Selanjutnya kita akan mengolah menggunakan korelasi. Di sini datanya sudah saya siapkan juga. Yang saya gunakan total kasus dengan data yang sembuh. Kita hitung dulu total kasusnya atau nilai X. Yang Y-nya kita total juga. Untuk rata-ratanya kita gunakan average Y. Kita tarik aja ke samping yang untuk nilai Y-nya. Lalu untuk simpangan baku kita gunakan stdef. Kita pilih yang X-nya sampai ke bawah, tekan enter, lalu kita tarik ke samping untuk mendapatkan nilai Y. Untuk nilai X kecilnya kita gunakan rumus total kasus atau nilai X besar dikurang dengan rata-rata. Rata-ratanya kita kunci. Lalu untuk Y-nya begitu juga, kita ambil data Y dikurang rata-rata Y. Kita kunci lagi. Nah, lalu kita tarik aja ke bawah. Ini dia, kita dapat rata-rata untuk kita dapat nilai X dan Y-nya. Lalu kita kalikan. Nilai X kecil dikali Y. Kita tarik ke bawah, lalu kita totalkan dari nilai XY-nya. Tekan enter, kita dapatkan ini nilainya. Untuk di sini ada interval koefisien dari 0,0 sampai 1,00. Lalu di sampingnya ada tingkat hubungannya. Kita mencari korelasi personnya dengan cara manual. RXY sama dengan jumlah XY dibagi jumlah data dikurang 1. Data kita ada 20 dikurang 1 dikali SX simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Kita tutup enter, kita dapat hasilnya 0,964645988. Lalu dengan cara otomatis kita gunakan rumus, kita ketikkan person, kita pilih yang pertama nilai X nya, kita masukkan data kedua nilai Y nya, enter, kita dapatkan hasil 0,964645988. hasilnya sama. Selanjutnya data akan kita olah menggunakan regresi. Di sini saya gunakan variabelnya ini Y, total kasus sebagai Y, jumlah yang meninggal sebagai X1, jumlah sembuh dari X2, masih dari data yang sama. Pertama kita jumlahkan dulu untuk nilai Y nya.
kita tarik, enter, kita dapat jumlahnya. Untuk X1 dan X2 kita tarik saja ke samping. Ini dia total dari X1, X2. Selanjutnya di sini kita akan mengalihkan X1 dengan Y. X1 dikali Y, kita tarik ke bawah. Yang ini kita tarik ke samping untuk totalnya. Kalau muncul seperti ini, dilebarkan saja selnya. Yang kedua, X2 kali Y. X2 dikali Y. Kita tarik lagi ke bawah. Ini kita tarik ke samping. Kita dapatkan totalnya. Lalu X1 kali X2. X1 dikali X2. Kita lakukan cara yang sama. Yang ini X1 pangkat 2, X1 pangkat 2. Yang ini X2 pangkat 2. Kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Yang ini kita tarik ke samping. Kita lebarkan selnya supaya kelihatan nilainya. Nah, kita dapatkan nilai yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan membuat matriks. Yang pertama matriks A, panduannya di sini. Untuk matriksnya N, X1, X2. Karena datanya hanya sampai X2, yang X3 ini diabaikan saja. Kita masukkan datanya di sini. Untuk matriksnya jumlah N-nya ada 20. Di sini sigma X1, sigma X1, lalu sigma X2. Di sini isinya sigma X1 lagi, lalu sampingnya X1 pangkat 2. X1 pangkat 2 ini hasilnya. Lalu di sampingnya lagi X1 dikali X2. X1 dikali X2. Yang di baris terakhir jumlah X2, lalu X1 dikali X2, X2 pangkat 2. Untuk hanya di sini ada Y, sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X3Y. X3Y tidak kita gunakan karena data kita hanya sampai X2. Sigma Y, ini dia. Lalu sigma X1Y, sigma X2Y. Untuk mendapatkan determinannya kita gunakan rumus N determ. Kita pilih array matriksnya, matriks A, yang hanya jangan kita masukkan. Kita dapatkan ini determinannya. Untuk matriks A1 di kolom pertama kita ganti dengan matriks H. Kita tarik
Yang seterusnya ini kolom 2 dan 3 tetap. Jadi kita langsung saja seperti ini. Untuk matriks A-nya kita masukkan kolom pertama dari matriks A. Untuk determinannya sama juga dengan tadi rumusnya, mdeterm kita pilih matriks A1. Untuk nilai B1-nya kita gunakan rumus determinan A dibagi determinan A1 dibagi determinan A. Kita dapatkan nilai B1-nya. Untuk matriks A2 yang kolom pertama kita pakai ini tetap, yang kita ganti dengan matriks A yaitu kolom keduanya. Kolom ketiganya tetap. Dan di sini kita masukkan data dari kolom kedua matriks A-nya. Kita hitung determinannya. Untuk nilai B2-nya determinan A1 dibagi determinan A. Untuk matriks A3 kolom pertama dan keduanya tetap. Kolom ketiga kita ganti dengan matriks H. Sedangkan untuk di sini isinya adalah kolom ketiga dari matriks A. Kita tarik determinannya, kita hitung lagi. Lalu kita cari nilai dari B3-nya. Determinan A3 dibagi determinan A. Nah, di sini kita dapatkan nilainya B1. Untuk regresi berganda, rumusnya yaitu B1 tambah B2 kali X1 ditambah B3 kali X2. B1-nya kita ambil dari sini, B2-nya kita ambil lagi, B3 kita ambil dari sini. Lalu kita cobakan di sini nilainya sembarang saja, 12, 3. Lalu kita carikan nilai Y-nya sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2. Kita dapatkan hasilnya ini. Ini adalah cara manual untuk mencari rumus Y dari regresi berganda. Kita dapatkan 39,923 ditambah 10,15 kali X1 ditambah 0,480709 kali X2. Untuk cara yang otomatis, kita buka tab file, lalu pilih option. Kalau di Office 16 kita pilih add-ins, lalu di sini toolpack kita klik go. Di sini kita centang analisis toolpack, lalu kita pindah ke tab data, pilih data analysis. Di sini kita pilih regression, kita klik OK. Untuk
input Y range-nya kita pilih di sini kolom Y. Lalu untuk X-nya kita pilih kolom X1 dan X2. Kita centang label, lalu output range-nya kita pilih salah satu sel di halaman sini supaya tidak membuat halaman baru. Kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Muncul di sini hasilnya. Kita lihat untuk B1-nya sama di sini 39,923, B2-nya 10,015 sama, lalu B3-nya 0,48709. Di sini 0,4807. Supaya sama kita kasih 0 lagi. Nah, ya sudah sama hasilnya. Nah, itu dia cara mengolah data menggunakan reverse test, korelasi, dan regresi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.